sekarang kita akan buat untuk koneksinya ya, koneksi dari websitenya ke dalam database-nya. Nah, sini kita buat file baru, kita beri nama di sini connector.php. Oke, kalau sudah enter. Nah, di dalam connector.php ini kita akan masukkan perintah ya. Perintah di sini kita buka, di sini kita cari scriptnya, itu kita cari di koneksi ke database. Oke. Ketik. Oke, kita tunggu. Nah, ini kita salin, kita cek, kita masukkan di dalam notepad ini. Nah, ini kita perkecil aja, minimize, ini juga kita perkecil. Oke. Nah, sini kita masukkan Ctrl A, Ctrl V. Nah, kita ketikkan di sini PHP. Ini. Kita ketikkan di sini tanya PHP. Nah, di sini PHP. Oke. Kemudian sini kita kasih konektor ya, konektor. Jadi kita kasih variabel konektor sama dengan MySQL connect ya, connect. Nah, connect localhost di sini. Kita masukkan localhost. Root. Sini root. Koma. Nah, ini adalah paspornya ya. Paspornya kita biarin kosong aja. Ke database-nya. Database yang kita buat tadi. Jadi nama database kita apa? Kita coba cek. Jadi di sini nama database-nya kita tuh db php id ya. Nah, sini kita tinggal masukkan db php id. Oke, kita buka notebooknya lagi. Oke, kalau sudah tinggal di sini kita enter. Kemudian di sini kita kasih komen, cek connection ya, connection. Nah, di sini kita kasih if ada kondisi di mana jika MySQL itu connect ya tadi, connect error, kurung tutup. Nah, buka kurung lagi, maka dia akan tampilkan apa? Echo koneksi database gagal ya, database gagal. Titik 2 jurang kutip titik MySQL connect error buka kurung tutup kurung di koma. Oke, seperti itu. Tinggal kita tutup lagi kurungnya di bawah, sudah ada. Tinggal di bawahnya nih tutup PHP-nya, tanya lebih besar. Oke, setelah selesai di sini kita tinggal koneksikan. Ini kita minimize besar ini. Sekarang kita koneksikan konektor ini sama yang ada di sini ya. Ini kenapa bisa satu? Oke, di sini kita masukkan di sini paling atas. Kita koneksikan konektor ini sama indeks PHP ini ya.
Nah, caranya kita buka lebih besar tanda tanya, lebih kecil tanda tanya PHP. Di bawahnya ini kita ketikkan di sini include. Oke. Kutip kita kasih masukan tadi nama konektornya tadi, konektor.php. Oke, selesai. Koma, enggak, bawah kita tutup. Tanda tanya lebih besar. Selesai. Oke, sekarang untuk koneksinya selesai. Sekarang kita akan buat script untuk mengambil data dari database. Nah, kita cari dulu script. Nah, di sini kita cari di Oke, kita cari di sini, cari data di database ini. Coba lihat dulu. Nah, oke, data di sini kita salin semua. Kita salin mulai dari atas. Ya, ini udah ada nih. Include-nya udah ada. Kita ambilnya dari sini aja. Nah, dari sini kita copy sampai di sini. Kita masukkan ke dalam sini. Jangan. Kita masukkannya ke sini. Kita Ctrl V di situ. Oke. Nah, oke, tinggal sekarang kita ketikkan ke dalam Visual Studio Code-nya. Oke, tinggal kita ketikkan aja di sini. Jadi dalam sini kita masukkan tadi itu. Jadi kita punya variabel data itu sama dengan MySQL ya. MySQL query buka kurung. Nah, koneksinya ke konektor tadi ya. Konektor, kita kasih nama di sini tadi konektor. Variabel s konektor. Oke, koma. Kita mau tampilkan apa di sini? Kita mau tampilkan data pada tabel profil. Berarti kita tinggal select bintang from profile ya. Profile. Oke. Jadi kita tampilkan data pada variabel data pada tabel profil. Oke. Kalau sudah mana? Titik koma, enter ke bawah. Nah, kemudian di sini kita buat kondisi ya, dimana jika if itu if MySQL num row kurung kita buat di sini data lebih besar dari 0. Oke, buka kurung berawal ya, share ke bawah, while dia ada perulangan di mana variabel d itu sama dengan MySQL fetch array variabel data kayak gitu, dan di sini kita buka kurung, maka kita akan menampilkan apa? Kita akan menampilkan yang pertama itu variabel yang ada pada database profil. Itu tadi yang pertama ada ID profil ya, ID profil. Nanti kita coba ID profil
sama dengan D. Kita buka siku ya, kutip siku. Sini kita masukkan ID profil. Oke, titik koma. Nah, nanti lanjutnya baru kita isi di belakang. Kemudian di sini tinggal kita di bawahnya itu ada tutup huruf awal. Oke, di bawah tutup huruf awal ini kita masukkan ya if else-nya di sini. Masukkan else kutip, maka dia akan di sini. Maka dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Atau kita bisa pakai hasil di situ bisa. Oke, kayak gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita tinggal inputkan lanjut ya. Kita minimize, kita perbesar. Kita lihat tadi datanya yang ada di MySQL tadi. Kita lihat. Sini kita buka di localhost. Ini kita punya di profil ya. Jadi tadi di profil itu ada apa aja? Ada nama komunitas ya, dan nama, alamat, telepon, email ya. Berarti kita punya variabel berikutnya yaitu variabel nama komunitas sama dengan variabel D. Buka itu ya. Ini kita kasih tadi nama komunitas, koma. Kemudian kita buat variabel baru lagi. Kita kasih nama setelah tadi apa ya? Alamat, telepon, dan email ya. Kasih alamat, terus kemudian kita kasih telepon lagi di sini. Telepon, alamat, telepon. Kemudian tadi ada apa lagi? Email. Kalau email itu ada apa lagi? Di sini ada visi, misi, tujuan, dan deskripsi. Visi, misi, tujuan, deskripsi. Oke, tinggal kita inputkan semuanya ya, sama dengan D. Ini tadi alamat sama dengan SDT ya. Ini kita kasih D. Alamat, telepon, koma. Di bawahnya ini sama dengan variabel D, buka kurung, email, koma. Kemudian ini sama dengan variabel D, visi, koma, sama dengan variabel D, buka kurung, misi, titik koma. Oke, misi, titik koma. Kemudian ini tujuan, variabel D, tujuan. Nah, kemudian sama dengan variabel D itu deskripsi ya. Oke, titik koma, selesai. Oke, kemudian di bawah sini kita tambah satu lagi variabel yaitu hasil ya. Hasil itu sama dengan 1, artinya dia ditemukan ya. Ya, artinya kalau tidak ditemukan berarti di sini kita pakai, nah kita pastikan di sini. Artinya dia tidak ditemukan, tidak komentar. Tidak ditemukan. Berarti kalau dari sini ditemukan. Oke, kayak gitu.
Oke, udah jadi. Lanjut lagi. Oke, sekarang tinggal kita panggil aja untuk menampilkannya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kita ganti di bagian paling bawah tadi ada phone. Nah, voucher ini kita ganti, kita panggil di sini alamat yang tadi variabelnya sudah kita buat di atas ya. Yang menyimpan database halaman. Database profil yang atributnya itu alamat. Tinggal panggil aja di sini. Ketikkan perintah lebih besar, lebih kecil tentanya PHP. Kemudian kita panggil echo di sini. Echo apa? Echo tinggal kita panggil aja tadi variabelnya tadi alamat. Alamat. Nah, oke, kalau sudah tinggal tutup tanda tanya lebih kecil, lebih besar dari. Oke, udah. Jangan lupa titik koma ya. Nah, oke. Jadi kita tampilkan variabel alamat yang ada di atas sini. Jadi dia akan mengambil database dari alamat ya. Variabel atribut alamat yang ada di tabel profil ya. Lebih seperti itu. Kemudian ini juga sama nih, tujuan ya. Tadi mana tujuan? Divisi ini juga kita panggil aja. Lebih kecil apa? Tanda tanya PHP. Nah, kemudian sini kita ketikkan echo nama variabelnya. Jadi nama variabelnya yaitu visi. Nah, kemudian titik koma tutup, tanda tanya lebih besar. Oke, jadi ini juga sama di bagian misinya kita panggil juga lebih kecil tanda tanya PHP echo variabel misi tadi. Oke, sudah titik koma, tanda tanya lebih besar tadi. Oke, sama di tujuan ini, tujuan tinggal kita panggil yang tadi aja. Tadi kita panggilnya apa? Tujuan. Oke, bukan di tujuan situ ya harusnya. Tunggu. Salah ya. Kalau di sini itu kita ganti di sini. Ini tetap misi. Kita ganti misi di sini tetap misi. Nah, di bagian ininya teksnya ini baru kita pasang yang tadi. Ya, kita panggil si variabel misi yang tadi. Sama juga di atas ini. Di bagian visi ini kita ganti jadi x, kita kembalikan jadi visi di sini. Nah, di bagian teksnya ini kita panggil si variabel visi yang tadi. Sama juga sama di tujuan ini. Di tujuan ini kita delete, kita hapus ya. Di sini tinggal kita panggil aja dan kita ketikkan lebih besar dari tanda tanya PHP echo variabel tujuan, titik koma tutup PHP-nya. Oke, kayak gitu. Ctrl S, coba kita buka website-nya. Jadi di sini kita Ctrl S. Oke, ini baris kelima echo if tekan toko yang diharapkan. Apa nih? Kesalahan sintaks. Token if yang tidak perlu. Oke, kita ada kesalahan sintaks penulisan. Oke. Ternyata di sini ada kesalahan ya. Sini. Jadi di sini ini harus ada di dalam tanda kutip ya. Kita kan. Nah. Oke, sekarang kita coba Ctrl S, kita buka websitenya, dan ya sudah jadi. Nah, tapi di sini peringatan pada baris ini masih error ya di bagian atasnya itu. Di baris 6 sama baris yang ke berapa tadi? Baris 6 ya. Mencoba mengakses array. Nah ini, kita coba cek ya. Apa yang salah di baris 6 ini? Baris 6 variabel nama variabel ini, oh ya, ini kita nggak usah pakai, dan kita Ctrl S,
Nah, di sini coba kita kembali ke dalam webnya. Oke, udah jadi. Bentar. Jadi ada visi misinya udah jadi ya. Oke, kemudian sekarang di bagian sini ya, di tentang ini, tentang kami ini, kita ganti ya. Nah, itu di ini kita minimize dulu ya, ini kita hapus aja dulu. Jadi, kembali kita buka di Visual Studio Code. Nah, mana tadi? Tentang kami, selamat di buku-buku tentang kami. Oke, di bagian ini kita ganti jadi oke. Ini kita hapus dulu, kalimat kita nggak pakai. Nah, ini fake, ini juga kita hapus, nggak pakai. Nah, di bawah sini kita panggil si deskripsinya ya, panggil variabel deskripsi di atas ya. Sekarang kita panggil variabel deskripsinya, kita tinggal dan php ya, echo apa variabel namanya tadi deskripsi, titik koma, tinggal tanda tanya lebih besar dari Ctrl S. Kita coba buka websitenya ya. Di sini masih tampilnya seperti ini. Kita coba Ctrl R dan nah, di sini dia sudah tampil ya. Jadi dia sudah tampil untuk visi misinya di sini. Nah, tujuannya tentang kami ya, di deskripsinya sudah muncul di sini. Oke, jadi ada beberapa tautan. Nah, beberapa tautan ini kita ganti jadi beberapa tautan itu ada di mana? Visi misi tujuan ya. Nah, ini somlink ini kita ganti jadi tentang kami ya. Menu pilihan lah, menu pilihan. Nah, oke, Ctrl S, kita coba kembali Ctrl R dan oke, menu pilihan. Jadi ada visi, ada misi, dan ada tujuannya. Oke. Mantap. Oke, udah jadi nih, hampir jadi ya. Kemudian tinggal kita buat di sini kegiatan ya. Nah, berarti kita harus buat database baru. Kita harus buat tabel baru nih di dalam database PPID ini ya. Kita buat database baru. Kita buat database baru yang nah ini. Kita kasih nama database-nya itu kegiatan. Oke, kita kasih kolomnya di sini berapa dulu? 5 atau 6. Oke. Kita buat untuk database kegiatan ini ya. Oke. Tanggal
Untuk yang pertama di sini kita kasih ID kegiatan. Kemudian ada tanggal kegiatannya. Kemudian ada lokasi. Kemudian ada judul. Dan yang terakhir di sini kita kasih deskripsinya. Deskripsi tentang kegiatan tersebut ya. Nah, untuk kegiatan tanggal sini kita pakai date. Untuk lokasi sini kita pakai teks. Judul juga teks. Kemudian deskripsinya kita pakai teks juga. Untuk auto increment sini kita nyalain. Oke, sekarang kita tinggal save aja. Nah, simpan. Nah. Oke. Sekarang kita tinggal inputkan aja nih. Inputkan datanya. Nah, tadi di sini kita buat dua kegiatan ya. Di kegiatan pertama di sini. Kemudian tanggal kegiatannya ini kita kasih masuk di sini, misalkan kegiatannya di tanggal 2023 bulan 1 ya. Tanggal 30. Nah, untuk lokasinya misalkan lokasi kegiatannya itu di gedung di aula ya. Kasih sini aula hotel hotel apa ya? Aston. Nah, untuk judulnya di sini judul kegiatannya kita kasih aja pengenalan awal tentang PHP ya. Pengenalan PHP ya. Kita kasih sini pengenalan bahasa pemrograman PHP. Oke. Jadi seperti itu. Deskripsinya kita kasih cari deskripsinya di sini. Kalau kita cari deskripsinya di sini kegiatan PHP ID komunitas. Jadi kegiatan PHP komunitas. Kita cari di sini ada PHP Indonesia, komunitas ini, kita cari kegiatan pengenalan komunitas. Oke, kita simpan. Bukan jaga persatuan melalui kegiatan dialog langsung, kegiatan judul, kita cari yang lain. Kita cari di sini kegiatan komunitas programmer lah ya, kan? Komunitas PHP ID coba. Ini sama aja. Perjalanan komunitas, perjalanan. Coba cek. Oke, di sini cuma ada visi misinya aja. Oke, kegiatan yang pernah dibuat di sini. Kegiatan apa? Oke, di sini kita dapat nih. Jadi untuk judulnya di sini kita kasih coding kegiatan anak-anak zaman sekarang ya. Oke, kita kasih kayak gitu. Ini adalah kegiatan yang pernah kita buat. Jadi di sini kita buka di localhost. Berarti ini adalah judulnya. Oke. Judulnya kita kasih di situ. Kemudian untuk kegiatannya
itu kita tadi ambil di mana ini, kita ambil disebutkan jumlah pihak tujuh anak-anak kegiatan yang penting para anak usia dini justru keinginan bergantung pada. Oke, dari berdasarkan sebenarnya dibilang canggih zaman kini semua sudah membagikan ya misalkan. Oke, kegiatan apa yang harus kita ambil di sini? Menjadi suatu ya. Tujuan coding. Jadi di sini misalkan kita pernah melakukan kegiatan di situ ya. Kegiatan di sini untuk menjadi suatu yang tak kalah. Nah, sini kita ambil aja. Di saat sejumlah pihak menjauhkan, oke kita ambil dari sini. Oke, itu kegiatannya. Deskripsi dari kegiatannya. Kita ambil, kita masukkan dulu di notepad. Ya, Sofi. Oke, di sini ini panjang banget ya. Nah, jadi kita ambil misalkan apa? Di saat sejumlah pihak akan coding justru di download apa itu coding sekarang berdasarkan sederhana yang dilakukan oleh programmer. Nah, jadi misalkan kita buat lakukan, kita tambah lah. Di sini misalkan tadi judulnya apa? Judulnya tadi kegiatan baru anak-anak zaman sekarang. Jadi kita melakukan kegiatan. Jadi melakukan kegiatan deskripsi untuk menjadikan anak TK Asia untuk mengenalkan. Sudah kita pakai itu aja, Ctrl A tadi. Kita masukkan di bagian deskripsinya sih. Nah, bang, nah kayak gitu. Jadi itulah, oke, bukan. Nah ini yang pertama, kemudian yang kedua, misalkan diselenggarakan tadi yang pertama itu di tanggal 30. Sekarang misalkan 2023 03 tanggal 1. Lokasinya misalkan di gedung apa ya, gedung misalkan di kitanya di aula. Jadi sekarang hotel Crystal jadi di sini. Nah, untuk judulnya misalkan di sini apa ya, kegiatannya itu pengenalan judulnya. Kita cari lain lagi, jangan filter lagi, kita cari kegiatan yang lain lagi. Oke, kita dapat lagi nih ya. Nah, di sini kita kasih pelatihan program Arduino ya di SMK. Kita gantilah SMK yang ada di Kota Kupang. Ini kita masukkan di dalam localhost. Ini judulnya di pelatihan di sini yang ada di SMK 5 Kota Kupang ya. Nah, untuk deskripsinya di sini kita salin. Jadi jurusan teknologi dan dimulai dari tanggal ini sampai sini. Nah, pelatihan ini merupakan suatu ya, kita kasih sini. Oke, jadi kita kasih deskripsinya. Nah, fungsi dan nah, oke, kita masukkan ke dalam localhost tadi. Nah, deskripsinya tadi Ctrl V. Oke, tinggal kita kirim database-nya. Oke, udah berhasil ya, 2 data yang kita berhasil ke dalam tabel kegiatan ini. Oke, sekarang tinggal kita lanjut lagi.